Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya kita dalam keadaan sehat selalu dalam menjalani hari-hari kita, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Firman Tuhan yang akan kembali menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, dan yang menjadi tema bagi kita, terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali menjadi terang tema bagi kita pada hari ini, terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir ada satu kesalahan terbesar dari kekristenan saat ini. Apa itu? Ketidakmampuan menjadi terang di tengah-tengah di mana ia hidup. Ketidakmampuan orang Kristen itu, orang percaya itu menjadi terang di mana dia berada, di mana dia bersama-sama dengan banyak orang atau masyarakat secara umum. Kenapa? Karena faktanya setiap hari banyak orang Kristen yang tidak terlepas dari perilaku kegelapan itu. Ada perilaku kriminal, kejahatan, kekerasan, konflik, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan sifat-sifat terang. Padahal, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu aspek metafor yang paling sering digunakan kepada orang Kristen, yang paling sering diingatkan tentang menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, adalah menjadi terang. Jadilah menjadi terang. Pertanyaannya sekarang, saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menjadi terang atau belum? Sudahkah kita menjadi terang bagi sekeliling kita? Menjadi terang adalah hal yang pantas kita renungkan di setiap perjalanan hidup Kristiani kita. Pantas kita renungkan setiap hari dalam kondisi tekanan hidup berat dan kegelapan yang mungkin melanda di sekitar kita, merajalela. Menjadi terang menjadi sesuatu yang pantas
untuk selalu menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita menjadi terang sebagaimana firman Tuhan mengajak kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kondisi tertekan, dalam pembuangan ke Babel, pembuangan Allah memberi pengharapan kepada Israel. Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa Yehuda bahwa Ia hadir, bahwa Allah hadir dalam mendengarkan apa yang menjadi penderitaan mereka, mendengarkan pergumulan mereka. Yang pada waktu itu Yehuda menghadapi krisis. Krisis apa? Krisis identitas dan iman. Apakah mereka masih umat Tuhan? Apakah mereka masih bangsa pilihan Tuhan? Apakah mereka dapat beribadah kepada Allah di tempat orang asing, di tanah asing? Masih adakah pengharapan bagi mereka di dalam pembuangan itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini sekali lagi menjadi jawaban Allah akan akan hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel atau umat Allah itu sendiri. Sekaligus ini juga menjadi respon Allah untuk bangsa Yehuda dengan memanggil hambanya yang dipilih untuk menyatakan firman Allah, menyampaikan firman Allah kepada bangsanya. Apa tugas panggilannya? Apa tugas panggilannya? Yang pertama, dalam Yesaya 49 ayat 3 tadi dikatakan, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu akan menyatakan keagunganku. Olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan tadi berkata, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berharap tahun 2023 menjadi tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh sukacita bagi kita. Dalam setiap pekerjaan kita, perjalanan hidup kita, bahkan dalam setiap pelayanan kita. Harapan kita setiap orang juga akan menjadi pribadi yang selalu menyatakan keagungan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Supaya keagungan Tuhan dinyatakan. Lewat karya kita, lewat perbuatan kita, lewat persekutuan kita, biarlah menjadi sesuatu yang menyatakan keagungan Tuhan, dan biarlah kita menjadi pribadi yang selalu menyatakan keagungan Tuhan. Yang kedua, dalam Yesaya 49 ayat 5 tadi firman Tuhan berkata, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Dalam ayat 6 dikatakan dalam firman Tuhan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Supaya dalam ayat yang kelima tadi nyatakan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Ada upaya untuk mempersekutukan supaya umat Tuhan itu bersatu bersama, bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Sekali lagi, tahun 2023 ini menjadi tantangan bagi kita. Setiap orang yang menyatakan diri percaya kepada Kristus, ini menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana kita menjangkau mereka yang belum terjangkau dan bisa mempersekutukan kembali. Kita bersekutu kembali dalam hal pelayanan, dalam hal memuji Tuhan, memanggil mereka yang terhilang, yang mungkin terabaikan, sehingga kita bisa bersama-sama. Mereka juga bisa ikut serta bersekutu dalam persekutuan memuji Tuhan. Ini yang kedua, tugas panggilan yang kedua, seturut dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Terus yang ketiga, apa tugas panggilannya? Dalam ayat 6, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau firman Tuhan menyatakan tadi di dalam ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan memanggil hambanya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tentu menjadi terang di sini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan membuat silam, terang yang membuat silam, atau menjadi terang yang remang-remang. Tidak, tapi terang yang membuat kenyamanan di sekeliling, di sekitarnya. Tuhan Yesus bersabda berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16, dikatakan dalam firman Tuhan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah terang. Kita adalah terang, karena itu tugas kita bukanlah bercahaya seolah-olah cahaya itu bersumber dari diri kita. Bukan bersumber dari pribadi kita, diri kita, tetapi memang pancaran sinar ilahi yang ada dalam diri kita. Artinya, bahwa hidup orang percaya akan terlihat pancaran sinar Kristus dari kehidupannya dalam dirinya. Menjadi terang, tampil sebagai pembaharu moral dan iman dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga kehidupan orang yang percaya itu menjadi pembawa sesuatu yang mempengaruhi orang dalam kehidupannya, pengaruh kepada yang baik, dampak yang baik dalam kehidupannya. Sekali lagi, menjadi terang tampil sebagai pembaharu moral dan iman. Tidak hanya mencakup ritual ibadah saja, melainkan membawa kebaharuan etika hidup yang baik, keadaan hidup yang baik, perilaku hidup yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, lewat kehidupan kita, orang tertarik dan Tuhan dimuliakan. Dan dengan ketertarikan mereka, maka mereka menjadi percaya kepada Kristus. Sekali lagi, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya mencakup ritual ibadah saja, melainkan bahwa kebaharuan etika hidup yang baik. Pertanyaan yang kedua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita sudah siap menjadi terang dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan akan memakai kita, memperlengkapi kita, kalau kita mau bersedia menjadi terang. Karena kitalah terang itu. Apa yang katakan Tuhan Yesus tadi, kamulah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Sekali lagi, saudara-saudari siap menjadi terang, maka percayalah dalam tugas menerangi kita diperlengkapi dan akan diperlengkapi dengan kekuatan dan perlindungan Allah. Persoalannya sekarang, maukah kita selalu menghadap kepada terang itu, sumber terang abadi itu, Yesus Kristus yang menjadi terang sesungguhnya, dan terang dari Kristus itu kita pancarkan, kita pantulkan kepada yang lain, sehingga mereka percaya kepada Kristus dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita, lewat persekutuan kita, lewat apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Selamat menjadi terang dan selamat untuk memperbaharui orang. Dan Tuhan tadi berkata dalam kehidupan kita, terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Kita adalah terang itu, kamu adalah terang itu, menjadi penerang bagi segala bangsa-bangsa, supaya Tuhan dipermuliakan. Amin.